menemukan rumah di ujung bukit. Kisah rumah terlupakan. Di sebuah desa kecil bernama Wirasepi, terdapat sebuah rumah tua yang terletak di ujung bukit. Rumah itu dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun, karena kabarnya setiap orang yang tinggal di sana akan mengalami hal-hal mengerikan. Orang-orang desa percaya bahwa rumah itu dihuni oleh arwah penuh dendam. Tidak ada yang berani mendekat, kecuali satu orang. Dika, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut. Bab 1. Penasaran yang membawa petaka. Dika adalah seorang fotografer lepas yang gemar menjelajahi tempat-tempat terbengkalai untuk mendapatkan foto-foto unik. Ketika mendengar tentang rumah di ujung bukit, rasa penasarannya langsung membuncah. Hanya mitos, pikirnya. Tanpa memperhatikan peringatan dari warga desa, Dika memutuskan untuk mengunjungi rumah itu keesokan harinya. Bab 2. Rumah yang sunyi. Saat Dika tiba di depan rumah itu, suasana terasa mencekam. Pintu kayu tua yang melengkung dan dinding yang dipenuhi lumut membuat rumah itu tampak seperti ditelan waktu. Ia mendorong pintu yang terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan ruang tamu yang dipenuhi debu dan perabotan usang. Namun, hal yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tampak bersih, tidak seperti bagian lain dari rumah yang penuh debu. Ketika Dika mendekat, ia melihat bayangan dirinya yang sedikit berbeda. Bayangan itu tersenyum, meskipun Dika tidak. Bab 3. Malam pertama, Dika kembali ke rumah penginapannya di desa dengan perasaan aneh. Malam itu, ia mulai mendengar suara-suara dari arah bukit. Suara itu seperti bisikan yang memanggil namanya. Dika, kembali ke rumah. Meski takut, ia merasa seperti ada sesuatu yang menghipnotisnya. Bab 4. Kembali ke rumah. Pagi berikutnya, Dika memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Kali ini membawa kameranya. Ia merasa harus memotret sesuatu di sana untuk melengkapi koleksinya. Namun, saat ia mencoba memotret cermin, hasilnya menunjukkan sesuatu yang aneh. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri di belakangnya, meskipun ia sendirian di rumah itu. Ketika ia berbalik, tidak ada siapapun, tapi suara langkah kaki mulai terdengar dari lantai atas. Dengan keberanian yang tersisa, Dika menaiki tangga tua yang berderit. Bab 5. Ruang tersembunyi. Di lantai atas, Dika menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci. Ia melihat ada celah di bawah pintu, dan dari celah itu, ia bisa melihat cahaya redup. Ketika ia mendorong pintu dengan keras, pintu itu terbuka, mengungkapkan sebuah ruang kecil dengan meja dan lilin yang menyala. Di meja itu, ada sebuah buku tua dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Namun, satu kalimat menarik perhatian Dika. Kutukan ini hanya akan berakhir jika kebenaran terungkap. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. Kau tidak seharusnya ada di sini. Bab 6. Kebenaran yang terungkap. Dika berlari turun dengan jantung berdegup kencang, tetapi suara wanita itu terus mengikutinya. Ketika ia keluar dari rumah, ia bertemu dengan Pak Jaya, seorang warga desa yang dianggap sebagai tetua. Dika menceritakan apa yang ia alami, dan Pak Jaya akhirnya mengungkapkan rahasia yang telah lama disembunyikan.
Rumah itu milik keluarga kaya di masa lalu. Anak perempuannya, Laksmi, dijodohkan dengan pria yang tidak ia cintai. Ia mencoba melarikan diri, tetapi ditemukan dan dikurung di rumah itu. Laksmi meninggal dengan tragis, dan arwahnya masih terjebak di sana. Hingga kini, ia menunggu seseorang untuk membebaskannya. Dika merasa ada kaitan antara cermin di rumah itu dan kutukan yang menimpa Laksmi. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah sekali lagi, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Bab 7. Konfrontasi dengan arwah. Ketika Dika kembali ke rumah, suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Ia langsung menuju cermin besar di ruang tamu. Kali ini, bayangan wanita berpakaian putih muncul dengan jelas di dalam cermin. "Laksmi?" tanya Dika dengan suara gemetar. Wanita itu mengangguk. "Bebaskan aku," bisiknya. Dika menyentuh cermin itu, dan tiba-tiba ia merasa tubuhnya terseret ke dunia lain. Ia berdiri di ruangan yang gelap, dengan Laksmi berdiri di depannya. "Buka pintu terakhir di lantai atas," kata Laksmi sebelum menghilang. Bab 8. Akhir kutukan. Dika mengikuti petunjuk Laksmi dan menemukan sebuah pintu tua yang tersembunyi di lantai atas. Ketika ia membuka pintu itu, ia menemukan sebuah peti kecil berisi surat-surat lama yang mengungkapkan bahwa Laksmi pernah menulis surat kepada keluarganya, memohon agar tidak dijodohkan. Dika membawa surat-surat itu keluar rumah dan menyerahkannya kepada Pak Jaya. Setelah surat itu dibacakan di hadapan warga desa, suara tangisan terdengar dari arah rumah di bukit. Namun, kali ini, tangisan itu perlahan berubah menjadi suara tawa ringan sebelum akhirnya hilang. Kedamaian yang kembali. Rumah tua di ujung bukit kini menjadi tempat yang tenang. Warga desa tidak lagi merasa takut melewati bukit itu. Dan Dika kembali ke kota dengan pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa ia telah membantu membebaskan sebuah jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lewatkan video terbaru dari channel ini.